sistem pencernaan manusia. Berikut ini adalah penjelasan dari saya bagaimana cara sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia yang pertama adalah melalui mulut. Setelah itu, makanan kita akan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran yang berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terdiri gerakan peristaltistik, yaitu gerakan merumas-rumas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Lambung adalah organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim, di antaranya enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Setelah dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus adalah usus terpanjang dalam sistem pencernaan karena panjangnya mencapai 6-7 meter. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan kandung empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas menghasilkan enzim amilase yang dapat mengubah zat tepung atau amilu menjadi zat gula atau glukosa. Yang kedua adalah enzim tripsin, yaitu enzim peptide menjadi asam amino. Dan yang terakhir ada enzim lipase. Enzim lipase merupakan enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan getah empedu dihasilkan dari hati dan disimpan di kandung empedu. Dan yang kedua adalah usus kosong, terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan, yang memiliki panjang 2,5 meter dan berfungsi mencerna makanan dari usus 12 jari. Dan yang terakhir adalah usus penyerapan, merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dinding terdapat ujung darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Setelah itu makanan yang kita cerna berlanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, mineral, dan sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh, yang bernama E. coli, yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses, kemudian dikeluarkan melalui anus. Dan organ yang terakhir bernama rektum adalah ujung dari muara usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirim kontak yang menimbulkan rasa ingin BAB. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh.